Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Fitria Herayani. Saya dari kelompok 4 bersama rekan saya yaitu ada Oktiara Dwi Ainingtyas, Hikmatul Apriliani, dan Vina Fadilah. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai model pembelajaran terpadu sequence. Model pembelajaran terpadu sequence ini artinya yaitu model pembelajaran yang menggabungkan satu pelajaran dengan pelajaran lainnya yang memiliki konsep yang sama, nantinya disusun secara paralel. Nah, yang artinya model ini sudah jelas ya bahwa memadukan satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Namun yang dipadukan adalah konsep yang memiliki kesamaan. Lalu ada karakteristik. Karakteristik dari model ini yaitu ada dua disiplin ilmu yang berbeda, kemudian diurutkan agar memperoleh tujuan yang sama dan diajarkan secara bersama-sama. Namun salah satunya tetap diajarkan secara mandiri. Semisalnya ada mata pelajaran IPS dan matematika. Nah, dari kedua mata pelajaran ini memiliki konsep yang sama nih. Lalu ketika ada pembelajaran IPS, kita bisa mengaitkan dengan matematika. Namun tetap tujuan utamanya yaitu mengajarkan mata pelajaran IPS ini. Lalu ada siswa memperoleh informasi yang relevan, sementara fokus tetap pada domain topik studi masing-masing. Sama halnya seperti tadi, pada mata pelajaran satu yang kita fokuskan, nantinya kita bisa menggabungkan. Namun, itu tuh harus yang relevan dengan materi tersebut. Nantinya, fokus pembelajarannya tetap pada pelajaran yang utama. Di sini saya akan melanjutkan materi terkait dengan ciri-ciri model pembelajaran sequence. Jadi menurut Zulfa et al. Bahwa model pembelajaran sequence ini memiliki ciri-ciri diantaranya yang pertama yaitu student center. Melalui berbagai disiplin ilmu berbeda yang menerangkan konsep yang sama membuat siswa lebih mudah memahaminya. Jadi dalam konteks ini, siswa itu dijadikan center atau pusat dalam proses pembelajarannya. Dan informasi yang telah didapatkan oleh siswa dalam proses pembelajaran tersebut akan membangkitkan rasa keingintahuan siswa untuk mencari atau menambah pengetahuan wawasan melalui berbagai media gitu seperti internet dan sebagainya. Jadi di sini siswa itu akan lebih aktif dalam memecahkan masalah dan mencari informasi gitu. Terus yang kedua, menggunakan satu proses pembelajaran untuk memberikan konsep dari banyak disiplin ilmu. Nah, walaupun pembelajarannya itu dilakukan dalam satu waktu, namun siswa tersebut akan memperoleh berbagai informasi terkait dengan materi yang telah dipelajarinya dengan disiplin ilmu lainnya, sehingga keduanya ini akan menimbulkan kesinambungan yang berkaitan dan siswa akan mampu memiliki pengalaman atau wawasan yang lebih luas lagi. Terus yang ketiga, guru mata pelajaran bekerja dengan partner kerja untuk mengurutkan isi dari topik serupa untuk diajarkan kepada siswa. Jadi dalam model pembelajaran sequence ini dibutuhkan adanya kerjasama yang sangat solid antar guru mapel satu dengan mapel lainnya. Dikarenakan kerjasama tersebut akan mewujudkan suatu pengurutan konsep yang lebih terstruktur dan menjadikan hasil bahan ajar yang akan diajarkan oleh siswa itu akan lebih akurat nantinya begitu. Dan dalam proses pengurutannya tersebut harus sesuai dengan struktur yang harus berurutan agar mata pelajaran atau setiap tujuan dari mata pelajaran tersebut dapat tersampaikan secara runtut. Yang keempat, yaitu topik atau unit pada suatu mata pelajaran disusun dan diurutkan bertepatan dengan unit mata pelajaran lain. Dalam hal ini mengartikan bahwa jadi setiap topik mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lain ini harus diurutkan, disinkronisasikan agar keduanya ini saling terhubung. Dengan hal itu, siswa akan memperoleh informasi yang lebih akurat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Lalu yang kelima adalah konsep yang sama pada suatu mata pelajaran dapat diajarkan pada mata pelajaran lain walaupun pengajarannya terpisah. Jadi dalam konteks ini mengartikan bahwa
diperlukan adanya kerjasama antar guru mata pelajaran yang sangat baik. Yang kelima adalah konsep yang sama pada suatu mata pelajaran dapat diajarkan pada mata pelajaran lain walaupun pengajarannya terpisah. Jadi dalam arti ini bahwa kerjasama antar guru mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lainnya ini sangat dibutuhkan. Dengan hal itu, guru mampu menghasilkan bahan ajar atau materi yang akurat dan seperti penataan konsep dan lain-lainnya itu sehingga layak diajarkan kepada siswa di masing-masing mata pelajarannya. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan model spreadsheet. Yang pertama, banyak ide yang hampir sama diajarkan secara bersamaan, secara paralel, sehingga isi materi saling bersinggungan. Maksudnya, kerjasama tersebut dapat menghasilkan pemikiran yang luas dan matang, sehingga menghasilkan materi ajar yang lebih akurat. Yang kedua, pengajar mungkin memilih prioritas kurikuler daripada hanya mengikuti urutan dalam buku. Di sini, guru tidak perlu mengurutkan bagian beberapa bab dalam buku, sehingga memilih kegiatan pembelajaran yang lebih penting dulu. Yang ketiga, membantu siswa dalam menangkap materi yang disampaikan oleh guru dengan lebih mudah. Maksudnya, model pembelajaran sequential ini dapat membantu siswa lebih memahami materi karena guru bisa mengaitkan beberapa mata pelajaran menjadi satu keterpaduan. Yang ketiga, ada meningkatkan kreativitas guru untuk menganalisis urutan suatu konsep pokok materi pembahasan. Di sini, guru lebih kreatif karena mereka sebelum mengajarkan materi kepada siswanya harus mengurutkan materinya terlebih dahulu manakah yang lebih penting. Dan yang terakhir ada hubungan kerjasama antara pengajar dari berbagai disiplin ilmu semakin erat. Di sini maksudnya adalah sebelum guru mengajarkan materi, mereka bekerja sama dengan guru atau dengan guru bidang studi lainnya seperti guru IPS bekerja sama dengan guru matematika. Selanjutnya ada kekurangan model pembelajaran sequential, yaitu memerlukan kompromi yang kuat untuk dibangun. Hal ini dikarenakan guru bekerja dengan orang lain, pengajar tidak bisa menang sendiri atau egois, tetapi pengajar harus banyak lebih mengalah karena menggunakan metodologi ini melibatkan dua partner pengajar. Urutan kegiatan yang tepat menuntut koordinasi terus-menerus. Maksudnya, untuk kekurangannya sendiri, guru masing-masing bidang studi secara rutin terus berkoordinasi dan harus bekerja sama membahas tentang mata pelajaran yang diampuh, karena di dalamnya terdapat hubungan materinya. Misalnya, guru IPS pada saat membahas sejarah mata uang, baik yang logam maupun kertas dapat bekerja sama dengan guru matematika tentang menghitung uang. Berikutnya yaitu contoh implementasi model pembelajaran terpadu tipe sequence dalam mata pelajaran matematika dan IPS mengenai mata uang. Guru mencari kesamaan topik antara kedua mata pelajaran tersebut untuk dikolaborasikan dalam suatu pembelajaran melalui beberapa kegiatan pembelajaran. Meskipun kedua mata pelajaran tersebut terpisah dan berbeda, namun dapat dikatakan bahwa konsep yang sama diajarkan secara bersamaan dalam mata pelajaran matematika dan IPS. Pada model ini, guru dan partnernya tidak lagi menyampaikan materi sesuai dengan buku cetak, melainkan materi yang disampaikan sesuai dengan urutan desain ulang materi yang dinilai memiliki konsep yang sama oleh guru-guru tersebut. Oleh karena itu, semua pihak harus berkolaborasi dan fleksibel untuk menerapkan model sequence ini. Dari pemaparan model pembelajaran sequence dapat disimpulkan bahwa pembelajaran sequence ini merupakan suatu pengaitan topik-topik mata pembelajaran satu dengan mata pembelajaran lain secara berurutan. Dengan hal ini, siswa dalam suatu pembelajaran dapat memperoleh informasi materi dari pembelajaran lainnya dalam satu waktu, namun masih berkaitan.
Dan model pembelajaran ini sangat membutuhkan adanya kerjasama antar guru mata pelajaran. Dengan hal itu, seorang guru mampu menghasilkan materi atau bahan ajar yang siap untuk disalurkan kepada siswa dan bersifat akurat atau sesuai dengan dasarnya, sehingga siswa ini tidak mudah salah konsepsi yang mengakibatkan adanya kekeliruan. Dan dibutuhkan adanya kemampuan seorang guru dalam menyusun konsep secara berurutan, sehingga dari mata pelajaran satu dan pembelajaran lainnya ini saling berkaitan. Begitu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.